Biarlah pada pagi hari ini hati kita melimpah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yeay. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bila hati kita melimpah dengan ucapan syukur, sebab Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan atas hidup kita. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Dia. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yes. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Bila hati kita bersukacita atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Hey. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yeah.
percaya karena Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji bagi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Haleluya. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bersukacita berkati Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat-Mu mengalir lebih lagi atas kehidupan kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
haleluya. Sungguh hati kami bersyukur karena kasih dan sayang yang tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Engkau menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan di dalam segala musim kehidupan yang kami lalui, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sehingga hati kami melimpah dengan syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih dan sayang-Mu, karena kasih setiamu Tuhan. Kau bawa hidupku menikmati berkat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kau Allah yang mulia, Kau Bapa yang kekal, Kau Raja segala raja. Sembah Kau, hatiku melimpah dengan syukur, jiwaku bersorak, jiwaku bernyanyi bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Haleluya. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur di hadapan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Ya la 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 syaka ya la 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 la. Ya la 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 sis. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Gembala kami, Kau yang menuntun hidup kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan Kau bawa kami lebih lagi
air-Mu yang tenang, Kau segarkan jiwa kami. Kau baringkan kami di padang yang berumput hijau. Sungguh hati kami tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam lembah kekelaman Engkau hadir bagi kami. Kau menopang kami Tuhan, dan Kau angkat hidup kami berjalan bersama-Mu di dalam rencana-Mu. Oh, hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan syukur, karena tangan kuat yang menopang kami. Selalu Kau hadir Tuhan, selalu Kau hadir bagi kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Tuhan Bersyukur untuk semua dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. ku mau selalu bersyukur.
Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada satupun alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu pagi hari ini. Sebab kami tahu terlalu banyak yang sudah Tuhan buat. Tidak dapat kami menghitungnya. Panjang dan lebarnya. Tinggi dan dalamnya. Melampaui akal dan pikiran kami. Bahkan kalau pagi hari ini kami boleh ada. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu. Kami tahu semua itu adalah karena kemurahan-Mu. Tuhan, bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun dari apa yang ada pada kami mau berkata, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ambil waktu Bapak Ibu. Mari kita bersyukur. Bahkan untuk hal yang paling kecil yang ada dalam hidup kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, kita tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita hanya berharap kepada sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa semua yang ada dalam hidup kita, bahkan yang terkecil sekalipun, itu semua adalah karena Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih beri. Kami bersyukur buat keluarga kami. Kami bersyukur buat suami. Kami bersyukur buat istri yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengecewakan Engkau. Tapi pagi hari ini Tuhan, biar hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biar lewat hidup kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu, supaya dunia boleh melihat bahwa di dalam kami ada Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Kau boleh izinkan hamba-Mu ada di tempat ini. Taruh perkataan-Mu,
taruh isi hatimu. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Sebab kami percaya hanya oleh anugerah-Mu kami dimampukan. Dan kami mau Tuhan hidup kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya siap diberkati dengan firman Tuhan. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani di worship. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang saat ini juga sedang melayani di tempat kami. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga semua pemimpin, para pelayan Tuhan yang memberi kesempatan untuk saya boleh melayani di tempat ini. Kebetulan bulan ini memang PGIW sedang mengadakan satu kegiatan yaitu tukar mimbar, ya, tapi bukan mimbarnya yang ditukar saudara ya, orangnya yang ditukar saudara. Ya, jadi saya diberi kesempatan ya untuk bisa melayani di tempat ini dengan sangat bersukacita. Saya sangat berterima kasih karena saya percaya semua adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau saya boleh tahu berapa lama waktu yang saya 35-40, jadi tinggal 5 atau 40? Iya, nanti kalau sudah habis waktunya tolong Ibu Gembala angkat kursinya Bu ya. Ya, puji nama Tuhan. Nah saudara, terima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan tadi, saya cuma ditaruh satu hal yang sederhana oleh Tuhan. Saudara, karena tema kita di minggu ini adalah always be grateful, ya, selalu mengucap syukur. Saya percaya bahwa terkadang dalam hidup ini saudara, ya, kita ini dibuat lupa oleh apa yang ada, ya, sehingga kita selalu menjadi orang-orang yang terkadang sulit untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa supaya lewat renungan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya boleh bagikan buat Bapak Ibu. Kiranya kita semua boleh pulang dan kita semua boleh memiliki hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya seperti tadi di dalam doa kita, tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang akan selalu dimampukan untuk dapat senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saudara, bukan hanya waktu ketika kita kenyang saja kita bersyukur, tapi pada waktu kita lapar pun kita tetap mengucap syukur. Bukan hanya waktu ketika kita memiliki apa yang kita inginkan kita mengucap syukur, tetapi sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap mengucap syukur. Sekalipun dalam keadaan yang mungkin secara manusia pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu berkata, saya ini sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya mau berkata, dalam keadaan yang terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan tetap mau kita mengucap syukur. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ayat firman Tuhan yang menjadi tema kita di hari ini ya, seperti yang diberikan oleh gereja kepada saya, itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan 19, tapi nanti kita akan fokus ke ayat yang ke-18 ya. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, janganlah padamkan roh. Ya, saudara ada di depan? Oke, kita ayat yang ke-18 sama-sama ya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan oh belum semua ya. Yang mau katakan puji Tuhan ya. Oke, ayat yang ke-18 saja kita baca sama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, stop dulu. Paulus mengajarkan kepada gerejanya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara tahu apa arti segala? Segala itu adalah apapun yang ada di dalamnya. Paulus berkata, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam kekurangan, mengucap syukur dalam kelimpahan, mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Saya katakan tadi, bahkan mengucap syukur dalam keadaan yang terburuk dalam kehidupan kita. Kenapa dia mau kita mengucap syukur? Karena dikatakan itulah apa?
yang dikehendaki Allah. Allah bukan cuma mau kita menyembah Dia. Seperti pagi hari ini baik adalah menyembah Tuhan. Seperti mungkin ketika pada saat saudara di rumah adalah baik waktu ketika saudara berdoa. Tetapi di antara semua hal yang baik, jangan pernah lupa bahwa ternyata mengucap syukur itu juga adalah merupakan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Banyak orang bisa menyembah Tuhan, tetapi di dalam penyembahannya kepada Tuhan, hatinya penuh dengan persungutan. Banyak orang masih beribadah. Itu sebabnya di gereja kami hari-hari ini, sepanjang bulan ini saya mengajarkan tentang the first love, kasih mula-mula. Kenapa kasih mula-mula itu menjadi begitu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena waktu tidak bisa dipungkiri, seringkali bisa mengikis cinta kita akan Tuhan. Salah satu yang akan terjadi waktu ketika seseorang tidak lagi memiliki kasih mula-mula adalah sulit baginya untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi waktu ketika seseorang masih dipenuhi dengan kasih mula-mula, maka apapun yang ada dalam hidupnya selalu akan disertai dengan ucapan syukur. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak mau gereja itu berubah dari cinta menjadi agama. Tuhan tidak mau kita yang telah Dia tebus dengan darahnya yang begitu mahal di atas kayu salib berubah dari relasi menjadi transaksi. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja karena mereka marah dengan keadaan. Mereka marah dengan situasi. Mereka marah dengan Tuhan. Salah satu sebabnya adalah karena cinta yang mula-mula itu sudah tidak lagi menggerakkan kehidupan kekristenan mereka. Mereka masih baca Alkitab. Mereka masih berdoa. Mereka bahkan masih menyembah. Bahkan di gereja saya berkata, mereka bahkan masih melayani Tuhan. Tetapi semua yang mereka lakukan tidak lagi disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena cinta mereka yang mula-mula kepada Tuhan sudah berubah menjadi aktivitas agamawi. Itulah yang membuat kenapa Tuhan Yesus begitu marah kepada orang-orang Farisi. Mereka tahu kitab. Tidak perlu berdebat dengan orang Farisi, kita pasti kalah. Karena mereka menguasai kitab. Titik komanya pun mereka tahu. Kalaupun ada tanda baca yang hilang ketika ayat tersebut dibaca, mereka bisa langsung bilang, itu gak ada tanda serunya. Di mana kamu hilangkan tanda serunya? Mereka bisa tahu. Tapi Tuhan berkata, celakalah mereka. Bayangkan saudara, bayangkan kalau tiba-tiba ada seseorang yang begitu tampak sangat rohani. Hidupnya setiap hari ada di gereja. Ya, hidupnya setiap hari dalam tanda kutip disebut sebagai pelayan Tuhan. Termasuk saya mungkin. Tetapi kalau kita tidak lagi punya kasih mula-mula, apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang yang bisa sangat jahat. Dan itu yang membuat ada begitu banyak orang pada akhirnya tidak lagi mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya cinta yang bisa membuat kita mampu mengucap syukur sekalipun dalam keadaan terburuk dalam kehidupan kita. Hanya cinta yang bisa membuat kita tetap berkata, terima kasih istriku. Terima kasih suamiku. Terima kasih orang tuaku. Terima kasih anak-anakku. Hanya cinta yang bisa membuat kita berkata, terima kasih. Sekalipun kita tahu orang-orang yang kepadanya kita berterima kasih bukanlah orang-orang yang sempurna. Kenapa hari ini kita tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kita hari ini tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas pasangan kita? Kenapa hari ini kita tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas gereja yang Tuhan percayakan di mana kita ada dan di mana kita bertumbuh? Kenapa hari ini sulit bagi anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pekerjaan yang masih Tuhan beri buat mereka? Setiap kali saya melayani jemaat, ketika mereka datang dengan persungutan atas apapun, saya selalu berkata, semua akar daripada persungutan itu adalah ketika cintamu itu tidak ada lagi di tempat itu.
Kalau cintamu akan Tuhan tidak ada lagi dalam hatimu, maka hal terbaik apapun yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupanmu tetap tidak akan pernah bisa membuat engkau bersyukur. Tetapi kalau cintamu itu dengan Tuhan selalu terjaga, terpelihara, saya percaya dalam hal terburuk sekalipun seperti yang Ayub pernah alami, dia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu saya sangat percaya bahwa kita hanya mampu mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita mampu memelihara cinta kita akan Tuhan. Yang sudah menikah juga saya percaya sama. Kita akan mampu setiap hari say thank you kepada pasangan kita. Siapa yang pagi hari ini istrinya sudah bikin kopi buat suaminya? Ada? Ya. Saya kalau bangun pagi, apalagi hari Minggu ya biasanya istri saya itu bangun lebih pagi. Ya, jam 4:30, karena jam 5 kami sudah doa, jam 4:30 dia sudah bangun. Dan biasanya ketika saya bangun, ya saya sudah lihat di meja kamar kami itu selalu sudah ada kopi dan telur. Ya, bukan di meja warung kopi Akeo ya, bukan. Ya. Tapi di meja kamar. Dan setiap kali saya lihat itu, hal pertama yang selalu saya ucapkan dalam hati saya adalah terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Bukan istri saya sempurna, karena dia bikin kopi buat saya setiap hari, bukan. Tetapi karena apapun, seperti apapun dia, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena cinta. Saudara tidak akan pernah mungkin bisa membawa sesuatu yang menyenangkan buat Tuhan kalau kita tidak lagi memiliki cinta akan Tuhan. Tapi tema kita hari ini bukan tentang the first love. Saya coba ingin supaya membuat kita mengerti dan tahu bahwa apa yang seringkali membuat kita sulit untuk mengucap syukur, ternyata salah satunya adalah karena kita tidak lagi punya cinta. Tanya sebelahnya, kamu masih punya cinta enggak? Yang suami istri tanya, kamu masih sayang enggak sama aku? Yang belum punya pasangan, ya, kalau di tempat saya selalu bilang jangan ada yang bilang jomblo, karena jomblo itu nasib. Yang betul itu single itu pilihan. Ya, ada yang masih single? Siapa tahu nanti kita bisa bikin perjodohan antar gereja lewat PGIW nanti. Saya nanti kasih ide ke Pak Sanema supaya bikin program ya Pak ya. Iya, namanya program perjodohan antar gereja. Iyalah daripada antar agama, lebih baik perjodohan antar gereja ya. Yang belum punya jodoh katakan amin. Yang sudah punya jangan coba-coba bilang amin ya. Iya, nanti malaikat maut langsung turun. Iya. Oke. Saudara, seperti saya katakan tadi, kenapa kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan? Atas apapun, salah satunya yang pertama saya temukan adalah karena kita ini suka membanding-bandingkan. Ya, siapa yang suka hidupnya itu membanding-bandingkan? Kita selalu lihat, wah, punya orang lain itu selalu lebih baik. Tuhan seperti lebih sayang sama dia. Siapa yang suka seperti itu? Bilang sama sebelahnya, mari kita bertobat. Saudara tahu akar daripada segala kejahatan? Akar daripada segala kejahatan itu adalah keinginan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita pelajari runut dari Kejadian sampai kemudian kitab Wahyu, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa itu bukan iblis. Ya, makanya saya selalu berkata begini, semua hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita jatuh itu bukan apa yang ada di luar kita, tetapi selalu adalah apa yang ada di dalam kita. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau kita memusingkan diri kita dengan apa yang ada di luar kita. Tuhan selalu ingin kita belajar untuk menumbuhkan apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya kehidupan kekristenan yang sehat itu adalah ketika kehidupan kekristenan itu bertumbuh dan berakar. Gereja akan kuat, jemaat akan kuat ketika gereja dan jemaat itu bertumbuh dan berakar. Buah itu sekarang saudara seringkali bisa dimanipulasi. Saya suatu kali diundang jemaat. Jadi waktu dia undang,
di acara Imlek, Kongian saudara, saya datang rame-rame dengan teman-teman. Dia punya pohon lengkeng. Zaman itu 5-6 tahun yang lalu itu belum terlalu banyak orang punya pohon lengkeng yang ditanam secara sengaja. Kebetulan punya dia itu tidak sengaja tumbuh dan besar. Setahu saya pohon lengkeng dia itu tidak pernah berbuah. Sudah hampir 3-4 tahun saya mengenal jemaat ini. Saya sering ke rumahnya, saya sering lihat pohon lengkeng itu, saya tidak pernah lihat pohon lengkeng itu berbuah. Suatu kali ketika pada waktu Kongian, ya, dia dengan bangga, dia ajak saya ketika turun dari mobil. Bapak bilang pohon lengkeng saya tidak bisa berbuah. Ayo Pak, kita lihat, pohon lengkeng saya sekarang sudah berbuah. Dari jauh saya lihat, wah memang betul sudah. Saya lihat ada rimbunan buah lengkeng di pohon itu. Ketika saya mulai mendekat, saya perhatikan, saudara tahu apa yang dia buat? Ternyata lengkeng yang di pasar itu saudara, dia ikat di pohon lengkengnya. Ya, dia manipulasi. Makanya saya selalu bilang, saudara, mungkin kita tertawa mendengarnya, tetapi tahukah Bapak Ibu saudara, kenapa dunia hari-hari ini tidak lagi bisa melihat Kristus dari gerejanya? Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan yang buah-buah yang mereka tampilkan itu ternyata adalah manipulasi. Di tengah-tengah dunia yang selalu ingin menghasilkan sesuatu, akhirnya instan rohani pun itu saudaraku terjadi dalam kehidupan kekristenan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak akan ada pernah buah yang dimanipulasi itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus berakar dan bertumbuh. Nah, orang yang berakar dan bertumbuh itu punya keteguhan. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan. Mereka punya sebuah keyakinan yang membuat mereka akan senantiasa tetap berada di dalam kebenaran. Iman mereka tidak akan digoyang atau digerakkan oleh apapun. Berapa banyak hari ini saya mendapati orang begitu mudah untuk mengikuti sesuatu yang lain hanya karena sesuatu yang lain itu terlihat lebih menarik. Anak-anak muda saya selalu mengingatkan di tempat kami, hati-hati ketika pada waktu akan memilih pasangan. Ya, karena ketika kita salah memilih, maka kita akan menyesal seumur hidup. Dan salah satu yang seringkali bisa membuat kita salah dalam memilih apapun dalam kehidupan ini adalah karena yang pertama kita tidak mengucap syukur. Karena kita tidak mengucap syukur, kita suka membanding-bandingkan. Oh dia kayaknya handphonenya lebih bagus loh. Handphoneku kayaknya gak lebih bagus. Yang pakai batik bilang yang pakai jas lebih keren. Yang pakai jas bilang yang pakai batik lebih keren. Itu akhirnya membuat saudara kita lupa mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Karena itulah Paulus mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita ini suka melihat apa yang ada di luar kita. Padahal Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus selalu tahu bahwa ketika saudara percaya kepada Tuhan, Kristus itu ada dalam kehidupanmu, maka sesungguhnya yang terbaik dari semua yang alam semesta ini miliki ada di dalam saudara. Apa itu? Roh Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara tahu bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang saya sebut sebagai yang terbaik dari apapun yang ada di alam semesta ini, saudara tidak perlu bandingkan hidupmu dengan siapapun. Jangan bandingkan hidup kita terlebih lagi dengan perkara-perkara yang lahiriah. Berapa banyak kita tidak lagi bisa mengucap syukur kepada Tuhan hanya gara-gara kita lihat pakaian orang lain lebih baik dari kita. Kita tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kita melihat kendaraan orang lain lebih baik dari kita. Kita tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan hanya karena kita melihat apa yang orang lain miliki lebih baik dari kita.
kita seringkali akhirnya menjadi lupa bahwa sebetulnya ketika kita punya Kristus, Roh Allah diberikan kepada kita, saudara dan saya sudah menerima yang terbaik dari apapun yang ada di alam semesta ini. Karena itu kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kesalahan terbesar yang dibuat oleh bangsa Israel, yang dicatat oleh Rasul Paulus sebagai sebuah peringatan bagi gereja masa kini adalah persungutan mereka dari sejak mereka meninggalkan Mesir. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Waktu mereka meninggalkan Mesir, saudara tahu, itu adalah merupakan sebuah jalan yang Tuhan pilih bagi mereka untuk membawa mereka kepada kemenangan. Membawa mereka kepada kelimpahan. Tetapi memang jalan Tuhan seringkali tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Tuhan lebih senang dengan prosesnya daripada hasilnya. Hanya bedanya dengan kita adalah kita lebih senang hasilnya daripada prosesnya. Maka tidak semua orang suka diproses. Tuhan tahu bahwa ratusan tahun orang Israel diperbudak di Mesir. Sehingga Mesir itu sudah mendarah daging di dalam mereka. Sehingga sebelum Tuhan bisa bawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan perlu keluarkan terlebih dahulu Mesir itu dari mereka. Itu sebabnya Tuhan proses mereka. Tuhan tidak pilih jalan yang singkat. Tuhan tidak pilih jalan yang instan. Tapi Tuhan pilih jalan bernama padang gurun. Untuk supaya apa? Supaya di padang gurun itu Tuhan bisa mengeluarkan Mesir yang ada di dalam mereka. Karena buat Tuhan jauh lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir itu dari dalam diri orang Israel. Dan sepanjang perjalanan mereka, kita semua bisa membaca di dalam Alkitab. Ini yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan buat atas hidup mereka hari itu. Dan mereka selalu membanding-bandingkan. Waktu ketika mereka terjepit, mereka marah sama Musa. Mereka bilang, apakah di Mesir sudah tidak ada lagi kuburan? Sehingga engkau membawa kami ke tempat ini untuk mati tanpa dikubur. Bayangkan, saudara, dalam satu titik di mana Tuhan membawa mereka kepada sebuah perjalanan menuju kemenangan, mereka bisa berkata bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Karena apa? Mereka membandingkan keadaan mereka. Waktu ketika mereka sampai di padang gurun, ya, nggak ada makanan. Apa yang terjadi, saudara? Mereka marah lagi. Mereka marah lagi dan mereka berkata kepada Musa, di Mesir kami duduk, ya, di hadapan kuali yang berisi daging. Kami bisa makan sekenyang-kenyangnya. Ada all you can eat. Ya, ada all you can eat di Mesir. Tapi waktu di padang gurun, ya, saudara, mereka diizinkan Tuhan lapar. Jadi kalau misalnya seandainya suatu hari dalam hidup kita tidak ada makanan di dapur, tidak ada makanan di meja makan. Saudara tahu apa artinya itu? Itu artinya Tuhan sedang ingin mengajar kita untuk mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Kalau suatu hari dalam kehidupan kita, tiba-tiba saudara diizinkan Tuhan mengalami kekurangan. Saudara tahu apa artinya? Artinya Tuhan sedang ingin mengajar kita mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan kita, bukan bersungut-sungut. Sehingga kalau saudara mampu mengucap syukur, maka saudara akan selalu merasa cukup dalam hidup ini. Orang yang tidak bisa mengucap syukur akan selalu merasa kurang, selalu saja ada yang kurang.
Selalu aja saja yang kurang dari pasangannya. Kamu lihat dong, lihat rambut tuh, rambutnya si A itu lebih keren dari kamu. Kamu lihat dong. Akhirnya kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan selalu merasa kurang. Dan akhirnya itu yang bisa melahirkan keinginan di dalam diri kita. Dan kalau keinginan itu tidak kita jaga, dia akan berubah menjadi kejahatan. Kenapa orang bisa korupsi? Kalau kita lihat di TV saudara, orang korupsi ternyata bukan karena mereka kurang. Orang bisa korupsi karena mereka merasa apa? Tidak puas dan tidak pernah merasa cukup. Ada 3 keinginan yang akan selalu menjatuhkan kita kalau kita tidak hati-hati. Pertama, keinginan daging. Yang kedua, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ada keinginan, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah nanti, minta sama Pak Sanema. Ada 3 keinginan, keinginan daging, keinginan mata, dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Ya. Jadi 3 keinginan ini yang akan menjatuhkan kita. Dan 3 keinginan ini akan selalu bekerja dalam hidup orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Gak apa-apa Bapak ini berdoa buat saya. Roma 8 pasal 28 kita boleh baca sama-sama. Waktu saya masih sisa berapa lama lagi? 7 menit lagi, puji Tuhan. Ya, Roma pasal yang ke-8 28, boleh tampilkan. Saya mau kita baca sama-sama dengan keras. Ya, semua bisa baca? Ya, jadi kalau semua bisa baca, sebelahnya harus bisa mendengar. Ya, sama-sama berarti dengan keras. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik, Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Siapa yang percaya bahwa dalam segala sesuatu, apapun yang ada dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja? Amin. Cuman masalahnya saudara, pada waktu Allah sedang bekerja, tidak semua kita bisa memahaminya. Berapa banyak kita kemudian mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, kalau memang ini Engkau, kenapa sulit sekali? Saya tahu MDC lagi bangun. Saya sering ngobrol dengan Pak Sanema. Saya sering kali juga bersaksi tentang pengalaman kami, BHM waktu membangun. Tidak ada satupun proses yang mudah. Ya. Bahkan seringkali kita bahkan bisa menjadi tidak percaya. Karena memahami kehendak Tuhan itu membutuhkan iman. Kalau kita pakai logika kita, itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya saya sering kali cerita ke Pak Sanema, Pak, kami juga dulu waktu bangun, saya bilang, kami itu bangun dari tidak punya uang yang cukup. Kami bangun tahun 2010 waktu kami beli tanah di BHM itu cuma punya uang 300 juta. Ketika selesai 20 M lebih saya juga, ketika semua selesai saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Makanya gereja kami itu tidak pernah bikin peresmian. Tidak ada prasasti yang ditandatangani oleh pejabat. Karena waktu itu saya cuma dapat 1. Ini hanya karena Tuhan. Makanya saya bilang kepada teman-teman, udah selesai kita pakai, kita tidak perlu buat apapun. Dan saya cuma bilang waktu itu kita udah doa ucapan syukur saja. Makanya waktu kalau Pak Wali Kota dulu suka ke gereja itu sering kali tanya saya dulu. Zaman Pak Zulkarnain waktu masih jadi Wali Kota karena dia keluarkan izin sebelum dia meninggal. Saya berapa kali ketemu dia suka tanya saya, gereja kala sude kadang ngundangku abang nok ngeresmi ya. Pak Jol itu kan zaman itu kan ya orang kampung ya, dipakai Tuhan lah.
Jadi saya bilang, ya kami tidak semua bikin peresmian Pak Wali. Masa dia bilang gitu ya. Pak Molen tuh berapa kali kalau ke tempat kami sering kali dia tanya, mana prasasti? Aku nak lihat siapa yang tanda tangan. Saya bilang nggak ada Pak Molen. Itu Pak PJ Gubernur juga begitu ya. Bukan berarti salah kalau ada yang membuat seperti itu, tidak. Ya tentu pemerintah juga adalah perwakilan Tuhan ya di tempat di mana kita tinggal. Tapi memang waktu itu saya cuma belajar begini. Saya cuma belajar bahwa semua karena Tuhan. Dengan mengucap syukur saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan akhirnya saudara, proses yang kami lalui, kami membangun itu kurang lebih hampir 5 tahun. Tahun 2011 sampai tahun 2015. Ya, nggak gampang. Saya pernah harus bayar 2 sekian M dalam 1 tahun. Dan uangnya nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, yang bangun tempat kami itu kebetulan Pak Asio ya, Pak Hendriko. Jadi waktu tahun 2015 itu kami bahkan nggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar karena memang nggak ada uangnya. Sampai akhirnya Pak Asio itu bilang, mau nggak saya bantu? Dia tawarkan kita untuk pakai dana pihak ketiga. Tapi saya buat komitmen dari awal, saya bilang tidak. Akhirnya 1 tahun 2015. Pertengahan tahun 2015 itu saya nggak berani makan di satu rumah makan. Di Kampung Bintang itu ada rumah makan Bintang ya, rumah makan Adhan itu. Kenapa? Karena Ko Astio itu sering siang sama Hendriko itu makan di situ. Jadi kalau saya makan di situ ketemu saya itu, mereka orang baik ya, mereka orang baik. Tapi saya punya beban kalau ketemu nanti ngomong apa. Jadi saya akhirnya nggak pernah berani makan cuteopi di situ, saudara. Padahal saya senang makan hew kaunyok sama cuteopinya di situ. Ya, hampir 6 bulan. Tapi akhirnya saya tetap belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan tolong. Sampai akhirnya semua Tuhan selesaikan bagi kami. Dan saya percaya, saya seringkali berkata kepada Pak Sema, kalau Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita layani sama, maka Tuhan yang menyelesaikan gedung BHM, juga Tuhan akan menyelesaikan gedung MTC. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Gimana caranya nggak tahu. Orang kalau tanya saya, Pak bisa nggak bantu kami kenalin dong dengan salah satu sponsor atau siapalah orang-orang yang mungkin selama ini mendukung pembangunan Bapak. Saya itu kadang-kadang kalau mau bilang, kami nggak ada sponsor tunggal atau tidak ada satu orang tertentu yang kami andalkan. Saya selalu bilang begitu, tapi kan mungkin nggak semua orang percaya. Satu-satu sponsor tunggal kami cuma Tuhan. Gimana kita bisa lewati? Mengucap syukur. Setelah semua proses itu selesai, maka saya baru mengerti ayat ini. Kita tahu sekarang. Apa arti kita tahu sekarang? Mungkin sebelum hari itu kita tidak tahu. Kita nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Tuhan izinkan ini. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan kok seperti tutup jalan ini. Kita nggak tahu kok tiba-tiba kenapa sepertinya ini sudah mau deal, ini sudah mau oke, ini sudah mau jadi, tiba-tiba kok Tuhan seperti Tuhan angkat, Tuhan tutup, kita nggak tahu. Itu sebabnya berjalan dengan Tuhan tidak bisa pakai logika. Berjalan bersama Tuhan harus pakai iman. Hanya iman yang bisa membawa kita ke satu titik dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, aku tahu sekarang. Saya berdoa, kalaupun saudara belum tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupmu hari ini, tetap percaya, tetap mengucap syukur, dan suatu hari ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada satu titik di mana kita akan berkata kepada Tuhan, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak pernah ada keburukan dan kejahatan dari semua rancangan Allah atas hidup kita. Sekalipun
sekalipun yang kita lihat hari ini sepertinya buruk. Saya undang teman-teman. Saya tutup dengan satu kisah. Ini sebuah ilustrasi yang saya ingat betul waktu saya dengar ini saya tertawa. Tapi dari cerita ini saya mengerti bahwa Tuhan itu ajaib. Seorang teman saya satu kali dia bercerita, dia punya teman. Ya. Anak muda ini cinta Tuhan. Dia sangat cinta Tuhan. Sehingga waktu dia lulus SMA dia bercita-cita untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dia masuk sekolah Alkitab. Ketika dia masuk sekolah Alkitab, menjelang ketika sebelum selesai, dia ditugaskan untuk melayani di satu daerah yang masih sangat primitif. Dan bahkan dikatakan penduduk di daerah itu masih memakan manusia. Ya, sehingga waktu dia dapat tantangan itu dia bukan takut, malah dia senang. Karena memang dia seorang yang sangat pemberani. Beberapa bulan sebelum ketika hari dia akan berangkat, dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu membuat apa yang terjadi, wajahnya itu terkena benturan dan gigi itu patah semua. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia harus cabut dan tidak ada pilihan lain. Dia harus pakai apa? Gigi palsu. Ya, dia harus pakai gigi palsu. Dan itu tidak menyurutkan semangat dia. Tapi awalnya dia marah, dia komplain. Aku ini kan mau melayanimu. Tapi kenapa kau izinkan hal yang buruk? Gimana nanti aku bisa melayani kalau gak punya gigi? Gitu ya. Dia marah. Tapi waktu kan tidak bisa berhenti hanya karena kita marah. Waktu tidak akan pernah berakhir hanya karena kita bersungut-sungut. Akhirnya dia terima keadaan. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan keadaan. Dia berdamai dengan Tuhan. Sampai harinya dia berangkat. Waktu dia berangkat, dia baru sadar bahwa tempat yang harus dia layani itu adalah tempat di mana orang-orang nggak bisa berbahasa manusia seperti pada umumnya. Karena mereka punya bahasa adat. Dia punya seorang pendamping yang tinggal di luar desa itu, yang mendampingi dia. 1 bulan, jangankan ada 1 orang yang bisa dia datangi untuk beritakan Injil. Tidak ada satupun yang mau mendekat kepada dia. Dan bahkan dia dianggap musuh. Sampai suatu hari dia lagi mandi. Karena mandinya di tempat itu di sungai. Ya, saudara tahu ya. Dia mandi di tepi sungai. Lalu kemudian saudara tahu yang punya gigi palsu. Ya, jadi yang punya gigi palsu itu pasti lebih mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau orang punya gigi palsu, sikat giginya gimana? Dicopot kan? Dilepas. Nah waktu dia lagi sikat gigi, giginya dilepas. Ternyata kepala sukunya itu suruh ada 1 anak buahnya untuk selalu ngintip dia. Orang ini ngapain? Waktu ketika dia lagi mandi dan waktu dia lagi sikat gigi, dia copot giginya. Diintip sama anak buah si kepala suku, kaget dia. Maka dia segera pulang, lari, lapor kepada kepala sukunya. Dan dia bilang begini, ternyata orang itu adalah dewa. Saudara, kenapa dewa? Karena mereka tidak ada satupun yang bisa copot giginya kalau gosok gigi. Dari cerita singkat ini ternyata akhirnya orang ini bisa masuk dan melayani suku itu. Yang buruk ternyata tidak selamanya buruk. Seringkali di balik yang buruk Tuhan sedang simpan sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, waktu saya habis. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berkata kepada Dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Sekalipun mungkin kau belum mengerti hari ini apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, tampak sepertinya sebagai sesuatu yang buruk, tetapi percaya Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembahkan, amin. Ku sembahkan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kita hanya mau tetap menyembah Tuhan. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin, amin. Ku sembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembahkan. Berkati jemaat, berkati gereja. Selalu menyenangkan-Mu. Dengan lembut katakan, Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami, buat kebenaran firman Allah yang boleh menguatkan kami, bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi, apapun di dalam kehidupan kami, selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang memberkati hidup kami, dan juga hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami. Engkau memberkati, Engkau terus menyatakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu, terus Engkau pakai dengan luar biasa, sehingga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak jiwa-jiwa melalui pelayanan hamba-Mu datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah profesi muda akan diadakan pada hari ini, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya
diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kami minta Pak Alek untuk minta doa berkat. Mari kita satukan hati kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan. Sekalipun mungkin saat ini kami belum mengerti semuanya. Tetapi terima kasih buat Roh Kudus yang terus menolong kami. Sebab kami tahu kami hanya mampu memahami seluruh kehendak Allah dalam hidup kami. Ketika Roh Kudus itu menyertai kami. Berkati gerejamu di tempat ini. Kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah menempatkan gerejamu di kota dan pulau ini, maka Tuhan terus akan bekerja. Menyatakan rencanamu, sehingga apa yang sudah engkau tetapkan bagi gerejamu terjadi dan digenapi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sanema, bersama dengan Ibu dan juga putri mereka yang Tuhan sudah sertai. Terus pimpin Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh mendengar, menyaksikan bagaimana tangan Tuhan terus boleh memberkati. Setiap visi yang sudah Tuhan percayakan bagi keluarga ini, Tuhan terus pakai, Tuhan terus genapi, Tuhan juga yang akan terus menolong dalam keterbatasan daripada hamba-Mu dan keluarga. Biarlah kiranya tangan-Mu yang kuat dan anugerah-Mu yang sempurna senantiasa menyertai. Demikian bersama seluruh para pemimpin yang ada di tempat ini, para pengerja dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan di tempat ini. Biarlah kiranya melalui GKPB MDC yang ada di kota Pangkal Pinang ini, kerajaan Allah semakin diperluas. Amin. Terima kasih, berdoa secara khusus buat pembangunan. Tuhan, biarlah Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang terus boleh menyertai dan memberkati. Segala sesuatu yang dibutuhkan, kami percaya kami punya Allah yang mencukupi. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga apa yang tidak ada boleh menjadi ada, apa yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Kami akan berpisah, mengakhiri ibadah kami dan kembali pulang ke tempat kami masing-masing.
Dengan penuh sukacita kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberikan bagimu segala yang baik dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Pulang dan bawalah damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam penyertaan dan kuat kuasa daripada Roh Kudus sejak pagi hari ini sampai Maranatha, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Amin.